Baik, langsung saja kita mulai. Memasuki pasar internasional. Pertimbangan dan strategi utama. Memasuki pasar internasional dapat memberikan peluang baru bagi perusahaan untuk berkembang, meningkatkan pengenalan merek, dan meraih keuntungan yang lebih besar. Namun, ekspansi ke pasar luar negeri memerlukan perencanaan matang, riset pasar yang mendalam, dan strategi yang tepat. Memilih strategi masuk pasar. Ada beberapa strategi yang dapat digunakan oleh perusahaan untuk memasuki pasar internasional. Yang pertama, ekspor. Strategi ini melibatkan pengiriman produk ke negara asal ke negara tujuan tanpa perlu membangun operasi fisik di negara tersebut. Ekspor biasanya merupakan strategi yang paling sederhana dan minim risiko. Keuntungannya, investasi awal rendah dan risiko lebih kecil. Kekurangannya, biaya pengiriman tinggi, kurang kontrol terhadap pasar lokal. Lalu lisensi. Dengan memberikan lisensi, perusahaan mengizinkan pihak lokal untuk menggunakan teknologi merek atau proses produksinya. Ini mengurangi kebutuhan untuk terlibatnya langsung dalam pasar lokal. Keuntungannya, biaya rendah dan risiko minim. Kekurangannya, potensi hilangnya kontrol atas kualitas produk dan layanan. 3. Waralaba. Strategi ini mirip dengan lisensi, tetapi melibatkan keseluruhan model bisnis termasuk branding dan operasional. Waralaba memungkinkan ekspansi cepat dengan melibatkan mitra lokal. Keuntungannya, pertumbuhannya cepat dan investasinya rendah. Kekurangan, potensi risiko reputasi jika mitra lokal tidak berhasil menjaga standar. Lalu, investasi langsung atau asing. Perusahaan membangun operasi fisik seperti pabrik atau kantor di negara tujuan. Ini sering digunakan oleh perusahaan besar yang memiliki sumber daya untuk beroperasi di pasar baru. Keuntungannya, kontrol penuh atas operasi dan produk. Kekurangannya, biaya tinggi dan risiko politik atau ekonomi. Lalu yang terakhir, joint venture and alliances strategis. Perusahaan dapat bermitra dengan perusahaan lokal untuk memasuki pasar. Ini memungkinkan perusahaan untuk memanfaatkan pengetahuan lokal dan membagi risiko. Keuntungannya, analisis akses ke sumber daya dan pengetahuan lokal. Kekurangannya, potensi konflik dalam manajemen. Lalu yang ketiga, penyesuaian produk dan pemasaran. Setelah memilih strategi masuk pasar, penting untuk menyesuaikan produk dan strategi pemasaran agar sesuai dengan kebutuhan dan preferensi konsumen lokal. Dalam penyesuaian ini meliputi adaptasi produk, mengubah produk agar sesuai dengan standar lokal atau kebutuhan pasar. 2. Menetapkan harga. Menyesuaikan harga berdasarkan daya beli konsumen dan tingkat persaingan di pasar lokal. 3. Distribusi. Memilih saluran distribusi yang tepat, apakah melalui mitra lokal atau distribusi langsung. Dan yang terakhir, promosi. Mengadaptasi strategi pemasaran agar sesuai dengan budaya, bahasa, dan preferensi media lokal. Lalu kesimpulannya adalah, memasuki pasar internasional menawarkan peluang pertumbuhan yang besar, tetapi juga membawa risiko yang harus diperhitungkan dengan cermat. Perusahaan perlu melakukan riset mendalam, memahami perbedaan budaya, dan memilih strategi yang tepat untuk memastikan kesuksesan di pasar luar negeri. Dengan persiapan yang matang, ekspansi internasional bisa menjadi langkah penting dalam mengembangkan bisnis di era globalisasi. Sekian, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.